Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TS2, mata kuliah Kewirausahaan 1, akan memaparkan tentang bisnis plan dari kelompok kami, yaitu clothing kaos dan juga jaket. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama itu Apriliani Citra Rizky Faulida dengan NPM 181050303, Fajar Abdillah dengan NPM 18105030552, lalu Sinta Maulida Susanti dengan NPM 18105030555, dan Silvi Halida dengan NPM 18105030393. Baik, langsung saja kami jelaskan tentang usaha kami. Gambaran dari usaha kami itu merupakan usaha clothing kaos dan jaket dengan menggunakan brand sendiri yang berbasis visual grafis sebagai penunjang desain kami. Jadi nanti kami akan membuat kaos yang desainnya atau gambarnya itu kami gambar sendiri, kami desain sendiri dengan menggunakan aplikasi dan software tertentu. Kemudian visi dan misi brand kami. Visi dari brand kami itu menciptakan produk dalam negeri yang bisa dibanggakan serta menjadi brand fashion ternama dalam negeri. Karena kita tahu banyak sekali brand-brand dalam negeri yang sekarang sudah hype atau sudah terkenal, mereka itu memiliki kualitas yang bagus tidak kalah dengan kualitas yang ada di luar negeri. Namun harga mereka itu terjangkau dan mudah didapatkan. Untuk misi dari brand kita itu menciptakan produk berkualitas dan dapat bersaing di pasaran, menciptakan lapangan kerja, dan juga dapat menciptakan berbagai inovasi baru pada produk. Jadi, selain kita menggunakan bahan baku yang berkualitas, kami juga selalu melakukan inovasi baru pada setiap produk, agar nantinya anak Indonesia atau kaum muda Indonesia itu bisa tertarik untuk membeli produk kami. Latar belakang dari bisnis kami itu, yang pertama, karena maraknya brand lokal yang mulai naik daun. Mungkin kita semua tahu banyak sekali brand lokal yang ada di Indonesia sekarang sudah mulai hype, sudah mulai terkenal, karena memang dari harganya sendiri itu terjangkau dan juga dari kualitasnya itu tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Yang kedua itu tingginya minat pasar terhadap brand lokal. Seperti yang dibilang tadi, karena harganya terjangkau, merek lokal itu mudah didapatkan dan mudah dicari juga. Yang ketiga, brand lokal dapat bersaing dengan brand lain. Artinya, brand lokal yang ada di Indonesia sekarang itu kualitasnya tidak kalah bagus dengan brand yang ada di luar negeri. Mungkin salah satu latar belakang yang membuat kami ingin melakukan bisnis ini juga karena kami melihat kutipan dari Bob Sadino yang mengatakan bahwa bisnis yang bagus itu dijalankan, bukan ditanyakan. Jadi kita tetap harus menjalankannya dengan berbagai proses, tidak hanya menanyakannya saja. Kita lanjut ke pengenalan produk. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan bisnis plan dari kelompok kami. Ada 4 poin di dalam bisnis plan ini. Yang pertama itu ada bahan baku. Karena produk kami ini berupa kaos, maka bahan baku yang akan sering kami pakai adalah bahan cotton yang mudah menyerap keringat. Untuk produksinya sendiri, desain kami itu dibuat sendiri dan kemudian dikirim ke percetakan untuk diproduksi. Sedangkan kemasannya, sebagai awal dari brand berdirinya kami akan menggunakan plastik bening yang kemudian kedepannya mungkin akan dibuat paper bag dengan berlogo khusus, yaitu logo dari brand kami sendiri. Untuk produknya itu, kami mengedepankan kualitas dan ciri khas desain kami, baik itu simple maupun anti-mainstream. Kami juga telah melakukan analisis profil calon pembeli. Yang pertama itu dari gender. Produk kami itu dapat dipakai untuk semua gender ataupun unisex. Karena itu, laki-laki maupun perempuan bisa memakai produk ini. Untuk kalangan, produk kami dapat dipakai di semua kalangan. Dan sebagian besar dari kalangan
itu remaja masa kini. Untuk kelebihan produknya, produk ini itu nyaman dipakai untuk segala jenis umur dan dapat disesuaikan sesuai minat calon pembeli. Lalu ada analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama itu ada analisis strength atau kekuatan. Jadi kualitas produk kami itu menjadi unggulan karena bahan bakunya bermutu bagus dan kerapian serta keawetan sablonnya. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami itu kurang terkenalnya nama produk dan karena baru atau merupakan produk rintisan jadi mungkin belum terlalu terkenal. Yang ketiga itu ada opportunities, yaitu produk kami itu bisa menjadi tren di kalangan remaja masa kini. Dan juga ada threats, yaitu persaingan antar produsen sejenis yang sudah memiliki pasar sebelumnya. Ini adalah contoh desain dari produk kami. Dan di sini desain yang kami buat itu masih sederhana. Karena ini baru plan, jadi mungkin ini hanya suatu gambaran. Di sini ada desain simple, yaitu desain yang dimana gambarnya itu cuma ada di depan. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan atau dibuat seperti apa. Dan juga ada desain mainstream. Di situ desainnya memang terdapat kata-kata yang mungkin lumayan aneh ataupun lucu. Dan ada juga desain jersey. Ini seperti baju untuk sepak bola. Lalu strategi pemasaran kami, yaitu pertama menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial sebagai media pengenalan produk terhadap calon konsumen, serta mendaftarkan usaha kami ke platform usaha agar memudahkan transaksi pembelian. Dan media sosial ini tuh bisa berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan yang lain. Untuk kemasannya sendiri, kedepannya kami akan memberikan kemasan yang lebih menarik dan memperlihatkan ciri khas kami. Kemitraannya, membangun kemitraan ke berbagai pihak terkait untuk memperkenalkan produk. Dan evaluasi produknya itu membuat konsep unik sebagai ciri khas produk kami, serta melakukan inovasi berlanjut pada produk kami. Lalu untuk pelayanannya sendiri, kami akan melayani konsumen secara maksimal dan juga melayani delivery order untuk memanjakan konsumen. Karena konsumen di era sekarang itu lebih memilih belanja online di rumah, dengan barangnya itu nanti akan dikirim ke rumah tanpa mereka harus keluar rumah. Dengan hal itu, kita melakukan terobosan baru agar banyak peminat yang menggunakan produk kami. Lalu selanjutnya kita akan ke unsur finansial. Dengan modal 600.000, kita bisa menghitung biaya tetap, bunga modal, total biaya, dan juga keuntungan. Dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di buku, kita ketahui biaya tetapnya itu sebesar Rp84.166,66, bunga modalnya sebesar Rp27.366,66, total biayanya Rp711.533,26, dan juga keuntungan yang kita peroleh itu sebesar Rp188.466,674. Dengan itu, kita bisa tahu harga produk yang akan kita jual itu sebesar Rp90.000 per piecesnya. Dan juga kita melakukan investasi sebanyak 5 juta untuk PC atau komputer dan sebanyak 50.000 untuk mouse. Kemudian dapat diketahui juga BC rasionya itu sebanyak 1,12433 dan juga BEP harga produksinya itu sebanyak Rp71.153,331, dan dalam 4 bulan kita bisa mendapat pengembalian modal serta efisiensi penggunaan modal ini sebanyak 26,4%. Jadi pendapatan dari 10 kaos
itu bisa sebanyak 900.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang bisnis clothing, kaos dan juga jaket. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan ataupun kesalahan dalam perhitungan dan rencana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga baru belajar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.